Pemirsa, hotel menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk melepas penat di masa pandemi. Saat ini saya berada di Hotel Alila SCBD Jakarta. Dan seperti apa Hotel Alila? Mari ikuti saya. Halo Mas Bastian, saya Tiara dari Jak TV. Iya, Kak Tiara, selamat datang di Hotel Alila SCBD Jakarta. Terima Apa kabarnya? Baik. Mas Bastian gimana kabarnya? Kabar baik. Kabar baik. Kok ini sangat lobinya cantik sekali cantik ya? Sekali ya, betul. Terima kasih atas sudah menyempatkan datang ke hotel. Baik. Nanti kita boleh lihat-lihat ya seperti apa boleh, sih Hotel boleh. Alila. Kita jalan, kita ngobrol dulu di luar ya. Ngobrol di luar, baik. Pemirsa, mari. jangan kemana-mana bersama kami. Ini seru sekali ya berarti. Iya Kak, terima kasih banyak Halo sudah. Ibu, selamat pagi. Saya Tiara dari Jak TV. Tadi sudah diajak muter-muter. Makasih loh, udah lihat datang di lobinya Mbak yang Tiara. cukup menarik. Saya duduk sini ya Bu ya. Silakan. Iya. Nih berbicara soal Alila nih Bu. Nih tadi juga sempat sedikit disinggung begitu ya. Iya. Bu Vera, Boleh, ya, Bu Vera gimana ini sama terkait dengan adanya unique selling yang benar-benar mau ditonjolkan dari Hotel Alila SCBD ini sendiri, Bu? Oke, sebenarnya sih Alila SCBD ini untuk lokasi udah pasti kita primary ya Mbak ya. Nah ada beberapa unique selling point yang bisa kita tonjolkan di sini selain restorannya kita yang di-manage oleh Michelin Star, St. George. Yeah. Kita juga punya contribution ini seperti unique configuration untuk kamar kita yang twin Baik. itu loh Mbak. Nanti Oke. mungkin untuk lebih jelasnya Mas Sebastian bisa ngantar untuk showroom ya Mbak ya. Apa Iya. sih yang tadi yang saya ngomongin itu gitu loh Mbak. Gitu, Tiara. baik. Ini sedikit nih mungkin dijelasin sama pemirsa untuk brandingnya Alila sendiri. Apakah memang Alila ini hotel yang baru atau seperti apa gitu Mas Bastian? Betul Kak Tiara, jadi untuk Alila SCBD Jakarta ini sebenarnya kita sudah buka hampir 3 tahun. Hampir 3 tahun iya, begitu ya? Sebenarnya jatuhnya kita sudah opening itu sejak November 2018. Baik. Kemudian soft opening kami itu di tanggal 6 Februari 2019. Seperti Baik. itu. Udah cukup 3 tahun, udah cukup Iya, banyak yang tahu betul juga ya sekali. di kawasan SCBD yang memang pusat Betul kota sekali begitu. Betul sekali. Nah untuk brandingnya sendiri ini sebenarnya Alila ini kalau saya tadi sedikit masuk di lobi ini seperti galeri begitu ya Bu ya, memang dan mewah gitu. Memang sengaja jadi mengusung konsep ini atau seperti apa? Betul. Jadi untuk Alila sendiri kalau kita bisa telaah Iya. lebih lanjut lagi, Iya. sebenarnya arti harafiahnya itu apa sih gitu ya? Alila itu artinya dalam bahasa Sanskerta, Alila Baik. itu artinya surprise. Surprise. Iya, kejutan. Surprise, Iya, kejutan. Jadi dengan maksud dengan hotel brand Alila ini dengan Iya. maksud tamu-tamu yang menginap di Hotel Alila itu diharapkan bisa mendapatkan rare experience, Baik. sesuatu yang unik yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya. Dan memang desain yang Alila itu sendiri adalah sebuah brand yang mengusung adalah kombinasi Iya. dari kemewahan, seni, dan juga kenyamanan. Oke, itu makanya kita tadi ngelihat ada beberapa kayak lukisan atau patung-patung begitu ya, Bu Vera di logonya ini memang nggak sering-sering kita melihat bahwa nggak semua hotel di Jakarta Betul, begitu ya, betul Bu ya. sekali, Jadi Kak Tiara. saya tuh sampai melihat wah ini seperti di museum atau galeri art gallery seperti itu, memang dibuat untuk memanjakan mata yang datang begitu ya Bu ya, pengunjung. Betul, makanya kan salah satu meeting room kita kan namanya event gallery ya Mbak Event ya. gallery. Di situ kan bisa mengadakan pameran lukisan, produk launching Iya. yang emang keunikannya beda dengan meeting room biasa gitu loh. Jadi modelnya yang U-shape seperti ini itu nanti dengan natural daylight, kemudian Iya. full glass window itu emang paling bagus untuk special contribution untuk pameran, Iya. kemudian produk launching yang tadi saya sebutkan, Iya. exhibition. Tapi memang ini saya penasaran deh, apakah memang desainnya khusus dengan seni atau memang terciptanya atau seperti apa gitu, karena memang berbeda sekali gitu. Kalau di depan, kalau tadi Kak Tiara kita masuk Iya. melalui entrance lobby, itu ada instalasi seni yang Iya. namanya Orbital of Joy. Oke. Orbital of Joy ini dibuat dari seniman yang base-nya ada di Yogyakarta, Iya. yaitu namanya Indo Guerillas.
Nah, mereka ini membuat Orbital of Joy itu sebenarnya menggambarkan mau menggambarkan Alila SCBD Jakarta ini adalah suatu tempat di lokasi yang tepat untuk bersantai di tengah-tengah hiruk pikuknya Jakarta sebagai ibu kota negara Indonesia, di tengah apa ya, aku bisa bilang mungkin Jakarta juga salah satu melting pot begitu ya. Jadi segala sesuatu budaya berbaur dalam satu kota besar ini, dan Alila SCBD ini berdiri beroperasi di tengah kota Jakarta sebagai tempat untuk bersantai, bisa buat bersantai, bisa untuk relaksasi juga karena kita juga punya di tengah kemacetan betul juga sekali. ya, apalagi kan di SCBD ini juga lokasinya ada beberapa jalan protokol begitu kan. Betul jadi sekali. memang tempatnya emang enak banget buat bersantai. Ini kayak kita nih bener-bener nyaman ya, ada deket pohon dan ada outdoornya begitu. Iya, betul sekali Kak Tiara. Selain itu kan juga kan lokasi kita yang diapit dengan semua office tower, di mana kan multinational company kan berkantor di sini Mbak. Kemudian just opposite dengan Pacific Place Mall yang salah satunya high end shopping mall di Jakarta. Kemudian walking distance dengan yang The Hype area yang terbaru, Asta dan District 8. Jadi semuanya daerah sini memang bisa dijangkau dengan walking distance ya Mbak ya. MRT station juga yang Istora Mandiri cukup ditempuh dengan less dari 3 menit jalan kaki. Betul. Jadi berarti sudah memang cukup, kalau sudah stay di Alila ini udah kita nggak usah mikir transportasi lagi, kita bisa jalan dengan mudah dan cukup ramah pada pejalan kaki juga begitu ya Bu ya. Betul sekali. Baik, nanti terkait fasilitas-fasilitasnya apa ini pasti banyak ya. Saya penasaran juga nih untuk ngelihat beberapa fasilitas yang dipunya sama Alila SCBD sendiri begitu. Boleh, mungkin kalau untuk ini nanti Mas Bastian bisa bantu untuk keliling-keliling hotel ya, Sebastian. Perkenalkan apa sih yang ada di Alila sekarang nih supaya mungkin pemirsa bisa lebih mengenal Alila SCBD seperti apa gitu. Baik. Nanti saya diajak untuk muter-muter tur di Hotel Alila ini sendiri begitu ya, Bu Vera. Bu Vera, terima kasih loh waktunya udah boleh ngobrol-ngobrol. Nanti kita juga mau dikasih tahu fasilitas kamarnya, kolam renangnya begitu ya. Aku akan antar ke tempat. Menjadi salah satu ikonnya untuk Alila itu sendiri begitu ya. Betul sekali. Baik. Iya pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih punya berbagai informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Newsroom Weekend JAK TV. Sebenarnya apa sih yang mau ditawarkan dari Alila itu sendiri, melihat kan konsepnya sangat berbeda nih dengan hotel-hotel pada umumnya. Betul sekali. Jadi untuk tadi yang sudah saya sedikit jelasin waktu kita tadi ngobrol-ngobrol di luar ya Kak Tiara. Jadi Alila itu sebenarnya brand yang mengusung value-value yaitu ada 3. Ada artisanal, ada authentic, dan juga reliable. Nah, part dari instalasi seni-seni yang ada di sini itu tuh adalah part dari value dari artisanal itu sendiri. Jadi segala sesuatu yang ada di sini itu memang koleksi dari pemilik hotel kami. Kemudian juga bisa dilihat dari instalasi yang di atas ini, itu namanya Birds, Bats, and Butterflies. Jadi ada burung-burung, kelelawar, dan juga kupu-kupu. Ya, jadi untuk penjelasannya itu tuh terinspirasi dari karya seni, sebenarnya bentuk tekstil khas negara kita dari Indonesia. Seperti itu. Jadi bentuknya seperti batik, seperti kain songket, seperti itu. Nah, jadi ini dibuat oleh Richard Hassel. Richard Hassel ini adalah salah satu arsitek yang terkenal yang lahir di Australia, yaitu dia salah satu pendiri dari Woha Architects. Ini cukup sangat memanjakan mata gitu ya kalau pengunjung ataupun orang yang pengen staycation di sini. Pemirsa JAK TV juga mungkin mau staycation, ini masuk ke lobby itu udah ngerasa kayak galeri, museum galeri itu, art gallery begitu. Ada lagi tempat-tempat yang mungkin bisa ditunjukkan sama pemirsa? Iya, jadi kita juga punya artisan bar dan lounge. Jadi ada di sebelah sini, mari aku antar. Wow, ternyata memang benar-benar realnya tuh seperti
galeri seni ya. Betul Ini yang sekali. namanya artisan Benar, gallery ya. Artisan gallery, Artisan artisan gallery. lounge. Kita menyebutnya Lounge. artisan Oh, lounge. oke. Di sini juga kita punya artisan bar. Artisan bar ini adalah part dari artisan lounge itu sendiri. Kalau yang tadi kita ngobrol dengan Bu Ferry di depan, itu namanya artisan terrace. Artisan terrace. Kenapa sih namanya ada artisannya? Memang ada seni-seninya. Kembali lagi dengan Baik. sensasi kita datang ke hotel ini, Iya. itu kita dimanjakan oleh karya-karya seni. Seperti itu sih Kak Tiara. Oke, jadi memang pengunjung yang datang ke sini tuh nggak hanya sekedar staycation menikmati Betul. fasilitas, tapi Betul. juga bisa ngelihat dimanjakan matanya dengan galeri-galeri Karya-karya atau seni. art-art yang memang beda dari yang biasanya. Benar, begitu biasanya ya. iya, karena kita kembali lagi tadi, Alila itu sendiri adalah surprise. Orang tua korban dan pengurus desa berkumpul di satu rumah kontrakan di Desa Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Mereka mengaku telah membuat laporan polisi terkait penganiayaan yang dialami 5 remaja perempuan oleh seorang perempuan dewasa. Selain mengalami trauma, salah satu korban juga terluka di bagian kaki lantaran terkena pecahan kaca. Seluruh korban penamparan akan menjalani visum di rumah sakit terdekat sebelum kembali diperiksa unit PPA Polres Bogor. Kapolres Bogor AKBP Harun menyatakan polisi tengah mengusut kasus dugaan penganiayaan ini dengan memeriksa saksi dan video penganiayaan serta menunggu hasil visum. Sebenarnya penamparan itu 2 kali, cuman yang ada di video ini 1 kali karena mungkin sudah dipotong oleh si pelaku. Nah, kenapa bisa seperti itu? Berarti kan yang menyebarkan video terhadap korban ini si pelaku. Berarti itu berawal dari chat ya? Chat, live dari live salah satu media sosial. Untuk ini total anak yang ditamparnya ada berapa? Ada 5. Kalau yang 2 nggak kena tampar, tapi yang 1 kena pecahan kaca yang dilempar oleh si pelaku. Memang benar terkait dengan kejadian tersebut, kami dari Polres Bogor telah menerima laporan dari keluarga yang bersangkutan dan sampai saat ini masih kita lakukan penyelidikan lebih lanjut lagi. Sudah ada yang mengarah tersangka itu Pak, pelakunya gitu? Masih kita lakukan penyelidikan terlebih dahulu, baru juga kami terima laporan yang bersangkutan dari keluarga kemarin malam. Sebelumnya video penamparan 5 remaja perempuan oleh seorang wanita muda viral di media sosial usai diunggah pihak korban. Pemirsa, jangan kemana-mana, Newsroom Weekend masih akan kembali usai jeda yang satu ini. Tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker, dan ayo cepat vaksin. Jangan kemana-mana.